Halo semuanya, saya adalah Dr. Budi Santoso. Hari ini kita akan berbicara tentang lemak bagi lansia. Tahukah Anda bahwa industri makanan telah menginvestasikan miliaran rupiah untuk meyakinkan Anda bahwa lemak itu baik untuk kesehatan dan merupakan sahabat terbaik Anda setelah usia 60 tahun. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa ada 4 jenis lemak yang mungkin Anda makan setiap hari yang sebenarnya sedang merusak sendi. Anda menyumbat pembuluh darah dan mempercepat kerusakan otot kaki Anda. Apa yang akan Anda pikirkan? Lebih dari 99% lansia tidak menyadari bahwa hal ini sedang terjadi pada mereka. Namun kini, sains mulai mengungkap kebenarannya. Sebuah studi yang mengejutkan pada tahun 2023 oleh National Institutes of Health (NIH) Amerika Serikat menemukan bahwa jenis lemak terburuk yang diiklankan sebagai bersih dan alami dapat meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 35%, meningkatkan peradangan pada lutut Anda hingga 48% dan menurunkan kekuatan berjalan Anda hingga 41% hanya dalam 90 hari. Namun Anda tidak akan melihat informasi ini di berita karena lemak-lemak ini adalah bagian dari industri yang bernilai triliunan rupiah dan tersembunyi di dalam camilan roti oles mentega atau bahkan dalam makanan yang Anda anggap sehat. Dalam video ini kita akan mengungkap 4 jenis lemak terburuk yang tidak boleh Anda sentuh dan 4 jenis lemak terbaik yang harus Anda makan setiap hari untuk memulihkan otot kaki, mengurangi peradangan, dan membuat Anda merasa lebih muda. Dalam beberapa minggu, kita akan mengurutkannya dari yang paling tidak berbahaya hingga yang paling berbahaya, dan begitu pula dengan lemak baik. Jadi, jangan sampai terlewat karena lemak baik nomor 1 yang akan kami ungkap di akhir video dapat mengurangi nyeri sendi hingga 60% menurut studi klinis terbaru. Informasi dalam video ini didukung oleh sains dan diakui oleh para ahli. Kami telah meluangkan waktu untuk melakukan penelitian secara mendalam agar Anda mendapatkan informasi yang terpercaya dan bermanfaat dalam menjaga kesehatan Anda. Sebelum masuk ke materi utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah dukungan yang paling hangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran nutrisi cerdas, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Sekarang mari kita mulai dengan jenis lemak pertama yang harus Anda hindari mulai hari ini. Lemak yang harus dihindari, nomor 4, creamer tambahan penuh lemak. Banyak orang berpikir bahwa creamer tambahan penuh lemak dalam kopi pagi tampaknya tidak berbahaya. Namun ini adalah salah satu sumber lemak berbahaya yang tersembunyi bagi lansia di atas 60 tahun. Creamer tambahan ini bukan sekedar susu yang ditambah krim, tetapi seringkali penuh dengan lemak hewani jenuh zat pengental dan pengawet sintetis yang tidak dapat dicerna sepenuhnya oleh sistem pencernaan Anda di usia tua. Ketika dikonsumsi setiap hari, terutama dalam minuman panas, hal ini dapat menyebabkan pengerasan pembuluh darah, memicu lonjakan gula darah, dan mengurangi aliran darah di kaki. Masalah utamanya terletak pada bagaimana lemak-lemak ini memengaruhi peradangan dan sensitivitas insulin. Setelah usia 60 tahun, kemampuan untuk membuang lemak jenuh dari aliran darah menjadi lebih lambat. Terlebih lagi banyak lansia memiliki tingkat enzim laktase yang lebih rendah. Jika digabungkan dengan minum kopi yang diberi creamer setiap hari ini menjadi pemicu peradangan harian. Penumpukan lemak ini dalam tubuh tidak hanya berdampak buruk pada sistem kekebalan tubuh, tetapi juga memperlambat pemulihan dari cedera dan berdampak pada proses perbaikan sel yang penting. Studi dari Journal of Aging and Geriatric Disease pada tahun 2021 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi creamer tambahan tinggi lemak setiap hari memiliki tingkat trigliserida pasca makan yang lebih tinggi hingga 21% dan peningkatan penanda peradangan CRP. Kedua hal ini terkait dengan gejala kaki kaku dan kelelahan. Akibatnya, lansia yang mengonsumsi lemak ini memiliki risiko tinggi terkena penyakit kronis yang berkaitan dengan sendi dan jantung, dan itu belum berakhir. Banyak creamer meskipun tertulis alami masih mengandung campuran krim berat, zat padat susu, dan zat pengental tersembunyi seperti karagenan. Zat-zat ini menyebabkan iritasi pada lapisan usus
dan terkait dengan kembung pembengkakan pada sendi serta peradangan ringan pada kaki dan lutut yang membuat Anda merasa semakin tidak nyaman seiring berjalannya waktu. Yang lebih buruk, banyak lansia sering menambahkan krimer ini beberapa kali sehari berpikir bahwa jumlah sedikit tidak akan menjadi masalah. Namun lemak jenuh hewani ini akan terus menumpuk, terutama ketika sistem hati dan kantung empedu melambat seiring usia. Jika Anda mulai memperhatikan kaki yang terasa berat, bengkak di pergelangan kaki, atau jalan menjadi lebih lambat di sore hari, mungkin itu karena kebiasaan minum kopi Anda sedang menyakiti Anda tanpa disadari. Pilihan yang lebih baik adalah beralih ke susu kedelai atau susu almond tanpa tambahan gula, atau cobalah menggunakan susu rendah lemak tanpa zat aditif. Menghilangkan krimer tambahan penuh lemak dari kehidupan sehari-hari mungkin tampak seperti hal kecil, tetapi peredaan gejala pada sendi dan kaki Anda bisa sangat besar. Lemak yang harus dihindari. Nomor 3, biji chia seeds yang dikonsumsi berlebihan. Banyak orang berpikir bahwa biji chia sangat populer dan sering diiklankan sebagai superfood yang penuh dengan omega 3 yang tampaknya baik untuk kesehatan. Namun, bagi lansia mengonsumsi biji chia terlalu banyak bisa menjadi beban bagi proses metabolisme dan sistem pencernaan tanpa Anda sadari. Meskipun biji chia mengandung asam alfa-linolenat ALA yang merupakan omega 3 nabati, kepadatan lemak dalam biji chia sangat tinggi dan seringkali sulit dicerna bagi tubuh yang sudah tua, terutama jika biji chia belum direndam air atau dikonsumsi dalam jumlah besar. Masalah utama biji chia adalah kemampuannya menyerap air hingga 12 kali beratnya sendiri, membentuk gel tebal di saluran pencernaan. Bagi lansia yang memiliki pencernaan lambat, atau mereka yang memiliki asam lambung rendah, atau sebagian orang dengan gejala sembelit ringan, makan biji chia terlalu banyak dapat menyebabkan perut kembung, nyeri perut, dan penurunan penyerapan nutrisi. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Aging and Digestion tahun 2020 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi biji chia lebih dari 20 gram per hari mengalami peningkatan nyeri perut, waktu penyerapan lemak yang lebih lambat, dan tingkat trigliserida pasca makan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang mengonsumsi biji chia dalam jumlah sedikit atau tidak sama sekali. Hal yang membuat lemak dalam biji chia rumit adalah tingkat konversi ALA menjadi omega 3 yang dapat digunakan tubuh seperti EPA dan DHA sangat rendah, dan pada lansia mungkin di bawah 5%. Jadi meskipun label mengatakan biji chia baik untuk sendi dan otak, lemak yang Anda pikir akan membantu Anda mungkin tidak memberikan hasil apa-apa. Ketika digabungkan dengan biji-bijian atau kacang-kacangan tinggi lemak lainnya, hal ini dapat membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, memperlambat metabolisme lemak, dan menyebabkan rasa berat serta kelelahan pada kaki. Jika Anda menggunakan biji chia dalam smoothie, puding, atau kue setiap hari, cobalah kurangi jumlahnya. Gunakan biji chia saat sudah direndam air sepenuhnya dan dalam jumlah sedikit bersama dengan lemak yang membantu mengurangi peradangan seperti ikan atau telur daripada biji-bijian atau kacang lainnya. Bagi lansia, pemikiran bahwa lebih banyak lebih baik tidak berlaku dalam kasus ini. Mengonsumsi biji chia berlebihan berarti mengonsumsi lemak serat dan sisa buangan yang berlebihan, yang semuanya dapat memperlambat pemulihan yang sedang Anda upayakan agar tubuh kembali kuat. Lemak yang harus dihindari. Nomor 2. Lemak dari daging olahan. Banyak orang mungkin tidak berpikir bahwa lemak dari minyak bacon atau lemak dari sosis adalah bagian dari konsumsi lemak harian. Namun jika Anda menyantap daging olahan di pagi hari seperti bacon, sosis, atau bahkan ham dan daging asap lembaran, Anda sedang memakan lemak jenuh dari daging olahan yang berbahaya. Ini berdampak sangat buruk bagi kesehatan seiring bertambahnya usia, terutama ketika jenis lemak ini melalui proses pengolahan yang tidak alami seperti fermentasi, pengasapan, atau pengawetan, membuatnya menjadi racun bagi tubuh dan menumpuk dalam jangka waktu lama. Lemak dari hewan yang terpapar nitrat panas tinggi dan berbagai bahan pengawet dalam bacon, sosis, salami, atau berbagai daging olahan akan mengalami perubahan kimiawi yang mengarah pada produksi racun yang disebut produk oksidasi lemak. Advanced Glycation End Products (AGEs). Zat-zat ini memicu proses stres oksidatif dalam tubuh. Hasilnya adalah kerusakan pembuluh darah, penipisan lapisan usus,
dan menyebabkan sendi kaku serta peradangan yang cepat. Studi dari Journal of Aging and Geriatric Disease tahun 2021 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi lemak dari daging olahan lebih dari atau sama dengan 4 kali per minggu memiliki resiko peningkatan aterosklerosis pengerasan, pembuluh darah hingga 41% dan peradangan sendi meningkat hingga 32%. Ditemukan pula adanya peningkatan level CRP, penanda peradangan secara signifikan yang semuanya terhubung dengan gejala kaki kaku dan kelelahan. Lemak dari daging olahan ini tidak hanya menyakiti tubuh Anda dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang jelas. Lemak ini dapat mengganggu proses pencernaan dan kontrol gula darah pada lansia dengan memperlambat pencernaan, meningkatkan gula darah setelah makan, dan mengganggu fungsi insulin yang berakibat pada penumpukan lemak di area perut dan kaki. Ini menunda perbaikan otot dan menyebabkan risiko tinggi kehilangan massa otot. Mengonsumsi daging olahan saat sarapan, yaitu saat kadar kortisol dalam tubuh sedang tinggi-tingginya, akan meningkatkan risiko kenaikan berat badan dan menyebabkan kelelahan pada kaki di sore hari. Banyak orang salah paham dengan berpikir bahwa memilih sosis ham atau daging olahan berlabel rendah lemak akan baik untuk kesehatan. Kenyataannya, makanan-makanan ini sering menyembunyikan lemak hewan yang diproses secara kimiawi yang dapat menumpuk dan membahayakan tubuh dalam jangka panjang. Meskipun gejala akibat konsumsi lemak ini mungkin tidak muncul seketika, penumpukan dari konsumsi terus-menerus akan berdampak pada kesehatan jangka panjang. Gejala seperti kekakuan pada lutut bengkak, di pergelangan kaki, atau perasaan lesu. Lemak yang harus dihindari. Nomor 1, lemak dari alpukat dalam jumlah besar. Ya, Anda tidak salah baca. Alpukat sering dipuji sebagai superfood dan bagi orang dewasa yang masih cukup muda itu memang bagus. Namun bagi lansia di atas 60 tahun, konsumsi alpukat berlebihan bisa mendatangkan masalah daripada manfaat. Masalahnya bukan karena alpukat beracun bagi tubuh, tetapi jumlah yang Anda konsumsi dan penggabungannya dengan jenis lemak lain yang menjadi masalah. Terutama ketika tubuh yang sudah tua merespons lemak tak jenuh tunggal yang padat dari alpukat yang mungkin menyebabkan masalah lanjutan seperti pencernaan yang melambat atau perut kembung yang menumpuk seiring waktu. Seiring bertambahnya usia metabolisme, mulai menurun, pencernaan melambat, sensitivitas insulin berkurang, dan produksi cairan empedu mulai melemah. Itu berarti tubuh mulai tidak mencerna makanan tinggi lemak nabati seperti alpukat sebaik sebelumnya. Berbeda dengan konsumsi minyak zaitun atau kacang, dalam jumlah sedikit alpukat sering dikonsumsi dalam jumlah besar, setengah buah atau 1 buah per porsi. Itu berarti konsumsi lemak murni sekitar 15,30 gram sekali makan, yang merupakan beban berat bagi sistem pencernaan lansia yang fungsi kantung empedunya menurun atau fungsi hatinya melambat. Hal ini menyebabkan perut kembung, penyerapan lemak yang buruk, dan rasa lelah setelah makan. Selain itu, hal ini juga berdampak pada penurunan kemampuan pemulihan dari penggunaan otot seiring waktu. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Nutrition and Aging di Amerika Serikat pada tahun 2022 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi makanan nabati tinggi lemak setiap hari, khususnya alpukat, memiliki tingkat peradangan pasca makan yang lebih tinggi sebesar 22%. Ini berarti tubuh mereka memproduksi zat yang memicu peradangan lebih banyak setelah makan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, studi menemukan bahwa mereka yang makan alpukat bersama dengan lemak lain seperti telur, minyak, atau keju akan mengalami pemecahan trigliserida yang lebih lambat. Itu berarti lemak bertahan di aliran darah lebih lama, yang meningkatkan risiko pengerasan pembuluh darah, aliran darah yang buruk, dan masalah otak seperti gejala kabut, otak brain fog, atau kehilangan ketajaman berpikir. Alpukat juga mengandung beta-sitosterol, sterol tumbuhan yang meniru kolesterol. Meskipun zat ini membantu menurunkan kolesterol, pada beberapa kasus zat ini mungkin mengganggu metabolisme DHA dan hormon testosteron yang merupakan hormon penting dalam menjaga kekuatan kaki, energi, dan massa otot, terutama pada lansia yang seringkali sudah memiliki kadar hormon-hormon ini yang rendah. Menambahkan beta-sitosterol dari alpukat dalam jumlah besar mungkin mempercepat kelemahan seiring waktu. Saran yang penting adalah mengonsumsi alpukat dalam jumlah sedikit mungkin tidak menjadi masalah,
tetapi makan terlalu banyak setiap hari adalah masalah yang tersembunyi. Terutama jika sistem pencernaan Anda bekerja lambat, kolesterol Anda mendekati tingkat beresiko, atau jika Anda merasa lelah setelah makan makanan tinggi lemak. Jika Anda makan setengah atau 1 buah alpukat per hari, Anda mungkin sedang memasukkan terlalu banyak lemak yang tidak sempat dicerna oleh hati dan usus. Itu berarti kekakuan kaki, pemulihan kaki yang lambat, dan peradangan yang meningkat di malam hari. Mengurangi konsumsi alpukat menjadi hanya 1/4 buah beberapa kali seminggu dan memakannya bersama protein rendah lemak serta makanan rendah lemak lainnya akan menjadi pilihan yang lebih baik bagi lansia. Jika Anda menyadari gejala perut kembung, rasa berat, atau kelelahan setelah makan alpukat, itu adalah tanda dari tubuh yang mengatakan bahwa ia tidak mampu menerima lemak sebanyak itu sekaligus. Menggunakannya dengan bijak akan membantu tubuh Anda mendapatkan manfaat penuh, terutama saat usia di atas 60 tahun, ketika tubuh Anda membutuhkan dukungan, bukan beban berlebih. Setelah kita membahas lemak yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya kita akan melihat lemak-lemak baik yang harus ditambahkan ke dalam menu makanan Anda. Lemak ini tidak hanya akan membantu meningkatkan kesehatan kaki dan tulang, tetapi juga berdampak baik pada pemulihan dari penggunaan otot dan peningkatan energi dalam tubuh. Lemak tertentu dalam makanan kita bisa menjadi sekutu yang luar biasa dalam merawat tubuh dan membantu kesehatan menjadi lebih baik di usia senja. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa video ini memiliki sesuatu yang membantu Anda melihat atau memahami diri sendiri, lebih baik silahkan ketik angka 4 di kolom komentar atau Anda bisa menuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol ikuti, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami karena setiap pesan dan setiap penayangan membuat kami memiliki energi untuk menciptakan video yang hangat, bermanfaat, dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang. Mari kita melangkah bersama. Lemak yang harus dikonsumsi nomor 4, daging kelapa. Lupakan sejenak tren tentang minyak kelapa. Bagi lansia di atas 60 tahun, hal yang harus Anda utamakan sebenarnya adalah daging kelapa, yaitu bagian daging berwarna putih dari kelapa yang memiliki lemak dalam bentuk alami dan mudah dicerna, berbeda dari minyak yang telah diproses. Daging kelapa menyediakan asam lemak rantai sedang MCT bersama dengan serat mineral dan senyawa polifenol yang bekerja sama untuk meningkatkan energi pemulihan otot dan pembakaran lemak. Semua ini adalah komponen penting dalam menjaga kekuatan tubuh jangka panjang. Asam lemak rantai sedang dalam daging kelapa tidak seperti jenis lemak lainnya karena tidak diserap melalui sistem limfatik yang membebani hati, tetapi langsung masuk ke mitokondria. Ini menjadi sumber energi yang bersih dan terbakar cepat, terutama bagi sel-sel yang sudah menua, membantu sel-sel tersebut mendapatkan energi bersih dan efisien. Mendapatkan energi dari MCT ini akan berdampak sangat baik bagi kaki yang lelah dan membantu mengurangi gejala kabut otak masalah yang sering ditemui pada lansia. Setelah usia 60 tahun, ketika metabolisme melambat, tubuh tidak dapat menggunakan lemak rantai panjang untuk energi sebaik sebelumnya. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa lelah, meskipun sudah makan makanan yang baik. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition and Metabolic Health Amerika Serikat menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi asam lemak rantai sedang dari kelapa setiap hari memiliki ketahanan berjalan yang meningkat hingga 23%. Dan energi dalam penggunaan otot kaki juga meningkat secara signifikan dalam waktu hanya 4 minggu. Selain itu, daging kelapa mengandung asam laurat yang membantu melawan peradangan dan membunuh bakteri di usus yang mungkin menyebabkan nyeri sendi dan kekakuan sendi meningkat. Hasil studi ini adalah bukti manfaat daging kelapa dalam merawat tubuh lansia. Daging kelapa juga mendukung kesehatan hormon yang merupakan hal penting dalam menjaga otot yang kuat di kaki. Lemak dari kelapa membantu tubuh memproduksi hormon testosteron dan DHEA secara alami. Kedua jenis hormon ini menurun drastis setelah usia 60 tahun dan berkaitan dengan kekuatan kaki massa tulang dan kecepatan pemulihan dari olahraga atau penggunaan kaki. Berbeda dengan camilan manis kelapa atau yogurt kelapa yang penuh tambahan, gula daging kelapa murni memberikan lemak bersih dalam bentuk terbaik. Cukup 2,3 sendok makan daging kelapa segar atau kering
tanpa gula yang dimasukkan ke dalam smoothie bubur atau dimakan sebagai camilan, akan membantu meningkatkan kekuatan kaki, menambah energi, dan mendukung pembakaran lemak tanpa menyumbat pembuluh darah atau menyebabkan stres pada sistem pencernaan. Daging kelapa bukan sekadar camilan tropis, melainkan lemak yang aman bagi lansia, di mana tubuh Anda tahu cara memanfaatkannya dengan baik. Ia membantu sistem metabolisme bekerja efisien, meningkatkan energi dan mengurangi risiko penyakit terkait lemak seperti penyakit jantung dan stroke, sambil tetap merawat otot agar kuat. Selanjutnya kita akan melihat sumber energi dari jenis lemak lain yang mungkin sudah Anda makan bertahun-tahun tetapi belum menyadari bahwa sumber energi ini dapat membantu memulihkan otot, otak, dan sendi. Lemak yang harus dikonsumsi nomor 3, kuning telur. Selama beberapa dekade kuning telur disalahpahami sebagai penyebab kolesterol tinggi. Namun bagi lansia saat ini kebenarannya sudah jelas bahwa kuning telur adalah salah satu sumber lemak pemulih paling sempurna yang dapat Anda konsumsi. Lemak dalam kuning telur tidak hanya berada pada tingkat aman setelah usia 60 tahun, tetapi juga merupakan hal yang penting bagi tubuh. Kuning telur penuh dengan lemak jenuh dan lemak tak jenuh tunggal yang baik beserta nutrisi yang larut dalam lemak seperti vitamin D, kolin, lutein, dan omega 3. Zat-zat ini semua berperan dalam perbaikan otot kaki, kejernihan otak, dan penyeimbangan hormon dalam tubuh yang menua. Yang membuat kuning telur sangat bertenaga adalah lemak-lemak ini memiliki sistem penyerapannya sendiri. Berbeda dengan minyak ekstraksi lemak dalam kuning telur, berpasangan dengan fosfolipid zat yang membantu usus Anda menyerap nutrisi lebih baik meskipun pencernaan melambat. Yang penting adalah kuning telur dapat membantu memperkuat tubuh dan pembakaran lemak secara efisien, di mana nutrisi yang dikandungnya membantu pemulihan sel dan berbagai sistem tubuh secara seimbang. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition and Metabolic Health tahun 2019 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi telur utuh setiap hari dapat meningkatkan massa otot tanpa lemak, kecepatan berjalan, dan kekuatan kaki hingga 21% hanya dalam waktu 12 minggu. Hasil ini terlihat lebih jelas pada kelompok yang makan telur saat makan malam atau sebelum tidur. Kuning telur juga merupakan salah satu sumber kolin yang penting nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan sistem saraf dan komunikasi otot. Jika tubuh kekurangan kolin, kaki akan terasa lemah, respons lambat, atau gemetar terutama saat menghadapi stres. Banyak orang mungkin tidak sadar sedang kekurangan kolin dalam tingkat ringan yang berakibat pada kontraksi otot yang lambat, pemulihan lambat, dan peningkatan risiko jatuh. Menambahkan kuning telur kembali ke dalam menu makanan akan membantu memulihkan hal ini secara diam-diam, tetapi kuncinya adalah keseimbangan. Anda tidak perlu makan 5 butir telur per hari. Cukup 1,2 butir telur utuh beberapa kali seminggu sudah dapat meningkatkan kualitas lemak yang dikonsumsi secara signifikan. Telur terbaik adalah yang direbus lunak setengah matang, atau telur ceplok air poach atau orak-arik ringan tanpa mentega atau keju olahan. Jika Anda pernah menghindari kuning telur dan hanya makan putih telur, sekarang saatnya untuk berhenti. Putih telur memberikan protein, tetapi kuning telur memberikan lemak yang dibutuhkan tubuh untuk membangun kembali. Penyeimbangan ini akan membantu tubuh mendapatkan nutrisi lengkap dan bermanfaat bagi kesehatan. Menggunakan kuning telur dalam makanan adalah cara mudah dan sehat untuk memperkuat otot dan menutrisi otak. Pilihan menggunakan kuning telur yang mengenyangkan dan membantu meningkatkan energi akan membantu lansia menjalani hidup yang lebih kuat secara nyata, sekaligus membantu tubuh mendapatkan nutrisi yang efisien dalam memperbaiki diri dan memulihkan kesehatan dengan lebih baik. Lemak yang harus dikonsumsi. Nomor 2, kulit ikan berlemak. Banyak orang sering memakan daging ikan dan membuang kulitnya atau terkadang mengupasnya tanpa peduli. Padahal kulit ikan dari ikan berlemak tinggi seperti salmon atau kembung justru merupakan sumber lemak penting yang sebaiknya dikonsumsi oleh lansia di atas 60 tahun. Kulit ikan penuh dengan lemak yang kaya akan kolagen dan zat antiinflamasi yang membantu pemulihan sendi, fungsi otak, serta memperkuat kaki. Yang penting lemak-lemak ini masih berada dalam struktur aslinya, yang terdiri dari protein jaringan ikat dan asam amino yang dibutuhkan tubuh setelah usia 60 tahun. Hal yang membuat kulit ikan kaya akan kekuatan adalah adanya asam lemak omega 3 yang terikat dengan kolagen dan serat elastin.
Perpaduan ini membantu tubuh menyerap dan membawa lemak-lemak ini ke titik yang membutuhkan seperti sendi, jaringan ikat, dan selaput otot. Dalam studi yang diterbitkan di Universitas Indonesia Jakarta, lansia yang mengonsumsi ikan utuh beserta kulitnya mengalami penurunan nyeri sendi, hingga 32% pergerakan lutut yang lebih baik, dan peningkatan fleksibilitas otot dibandingkan dengan mereka yang makan ikan yang sama tanpa kulit. Kulit ikan adalah sumber makanan yang sangat baik, terutama mengonsumsi kulit ikan yang penuh nutrisi. Ini membantu mengurangi risiko hilangnya kolagen yang berdampak langsung pada sendi dan otot yang melemah seiring usia. Kulit ikan juga merupakan sumber kaya asam amino seperti glisin dan prolin yang berperan penting dalam pembentukan kolagen di kaki, tendon, dan lutut. Penurunan kolagen seiring bertambahnya usia membuat struktur-struktur ini kehilangan kekuatan dan elastisitas yang mengakibatkan kaki kaku, pegal, dan pemulihan melambat. Berbeda dengan mengonsumsi bubuk kolagen kulit ikan, memberikan zat-zat ini bersama dengan lemak baik yang membantu tubuh memasukkan zat tersebut ke dalam jaringan secara maksimal, bukan sekadar jalan pintas. Poin pentingnya adalah lemak dari kulit ikan tidak hanya lemak baik, tetapi juga tetap stabil meskipun melalui proses memasak. Kulit ikan yang dipanggang atau dibakar ringan masih mengandung antioksidan alami seperti astaxanthin yang membantu melindungi asam lemak omega 3 dari oksidasi dan membantu melawan radikal bebas yang mungkin muncul di sendi dan otot Anda. Itu berarti kontrol peradangan dan pemulihan akan lebih baik setelah berjalan, berdiri, atau naik tangga. Menggunakan kulit ikan sangat mudah. Anda tidak perlu menggorengnya sampai gosong. Cukup panggang atau bakar ikan yang masih ada kulitnya dengan api kecil, bumbui ringan, dan makan saat pinggiran kulitnya renyah. Ini dapat membantu memperkuat kaki dan memulihkan sendi secara nyata. Cukup makan ikan salmon atau kembung beserta kulitnya 2 kali seminggu, Anda akan merasakan perubahan dalam kenyamanan sendi dan kekuatan tubuh bagian bawah. Pemulihan sendi dan otot dari dalam dengan makanan yang memberikan nutrisi sangat baik ini akan membantu Anda menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik dan lebih jelas, membuat Anda merasa lebih bugar dari sebelumnya dalam setiap langkah kehidupan. Selanjutnya, kita akan melihat lemak terbaik untuk lansia yang merupakan makanan yang dapat digunakan tubuh untuk membangun jaringan, melawan peradangan, dan memulihkan otot yang rusak dari dalam. Lemak yang harus dikonsumsi nomor 1, lemak dari sapi yang diberi makan rumput grass-fed beef dalam bentuk utuh tanpa proses. Mungkin ini mengejutkan Anda, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, lemak jenuh dari daging merah dianggap sebagai penyebab penyakit. Namun sekarang, sains telah berubah. Bagi lansia di atas 60 tahun, salah satu lemak terbaik yang dapat Anda konsumsi untuk memperkuat tubuh, menyeimbangkan hormon, dan memulihkan sendi. Justru bukan lemak dalam botol, melainkan lemak dari sapi yang diberi makan rumput dalam bentuk alami atau disebut lemak tallow. Ini bisa digunakan baik yang sudah diolah maupun dibiarkan dalam kondisi aslinya saat dimasak sebagai steak atau iga pendek. Berbeda dengan minyak yang diproses atau roti yang diberi lemak-lemak tallow dari sapi grass-fed, memiliki lemak dalam struktur asli yang datang bersama protein jaringan ikat dan asam amino yang dibutuhkan tubuh Anda setelah usia 60 tahun. Lemak dari sapi grass-fed mengandung asam stearat lemak jenuh yang tidak menaikkan kolesterol tinggi dan telah terbukti membantu meningkatkan fungsi mitokondria, sumber energi penting dalam sel otot. Ini sangat penting setelah usia 60 tahun ketika mitokondria mulai berkurang. Studi yang diterbitkan di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2022 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi lemak dari sapi grass-fed yang mengandung asam stearat dalam jumlah tinggi ditemukan memproduksi energi otot 18%, lebih tinggi kontrol glukosa yang lebih baik, dan pengurangan lemak di sekitar pinggang meskipun tidak ada perubahan dalam tingkat olahraga. Dan belum habis sampai di situ, lemak dari sapi grass-fed adalah sumber asam linoleat terkonjugasi conjugated linoleic acid (CLA), lemak alami yang telah terbukti membantu mengurangi peradangan pada lutut, memulihkan otot, dan membantu pembakaran lemak. Asam CLA bekerja berbeda dari lemak nabati karena ia membantu mengurangi lemak di area perut yang menumpuk di sekitar organ dalam lemak yang membuat tubuh tidak sehat dan merusak keseimbangan tubuh serta postur. Beberapa uji klinis
menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi lemak dari sapi grass-fed yang mengandung CLA memiliki ketahanan pergerakan tubuh bagian bawah yang meningkat dan rasa sakit yang lebih sedikit selama pergerakan sehari-hari. Hal pentingnya adalah lemak dari sapi grass-fed tidak hanya lemak baik yang bermanfaat bagi tubuh, tetapi juga tetap stabil saat dimasak. Memanggang atau mengoven dengan panas rendah akan menghasilkan lemak yang tetap memiliki nilai gizi dan tidak teroksidasi, sehingga membantu mengontrol peradangan dan mendukung pemulihan dengan baik. Untuk menggunakan lemak ini secara efektif, hindari makan daging yang diproses seperti sosis atau daging dengan bumbu berlebihan. Pilihlah daging sapi grass-fed yang masih ada lemaknya, termasuk iga atau daging sapi rebus dalam bentuk alami seperti dipanggang di oven atau dibuat steak empuk tanpa membuat lemaknya gosong atau hangus berlebihan. Lemak dari sapi grass-fed adalah sumber lemak yang bermanfaat bagi lansia karena dapat membantu memulihkan otot dan sendi, meningkatkan keseimbangan hormon, dan menambah kekuatan dari dalam. Sekarang Anda sudah tahu bahwa tidak semua lemak itu sama. Setelah usia 60 tahun, perbedaan ini bisa mengubah segalanya. Lemak yang tidak baik akan membuat sendi kaku, membuat otak kabur, dan membuat kaki lemah tanpa Anda sadari. Namun lemak yang baik akan membantu memulihkan kekuatan, mengurangi peradangan, dan membantu Anda berjalan tegak dengan percaya diri di tahun-tahun mendatang. Kenyataannya adalah sebagian besar lansia hanya dengan perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari, cukup 1 atau 2 hal akan merasa lebih baik setiap hari. Namun tidak ada yang menyarankan mereka karena tidak ada yang mendapat untung dari pencegahan. Itu berarti Anda dapat mengubah kualitas hidup Anda dengan memilih lemak yang lebih sehat setiap hari, dan Anda akan merasakan perubahan pada tubuh secara nyata. Tentu saja, menambahkan lemak baik dalam makanan akan membantu Anda merasa lebih nyaman, lebih gesit, dan lebih bertenaga setiap hari. Rasa nyeri pada sendi atau kelelahan di sore hari tidak akan menjadi masalah yang mengganggu Anda lagi jika Anda tahu cara memasukkan lemak yang tepat ke dalam tubuh. Jika Anda membaca sampai di sini, Anda telah mempelajari hal yang kebanyakan orang tidak pernah tahu sebelumnya. Anda telah melihat bukti ilmiah, mendengar tentang berbagai risiko, dan belajar apa yang harus diambil dan apa yang harus dihindari mulai hari ini. Rasa nyeri di lutut atau kelelahan di area paha Anda pada sore hari, Anda bisa melawannya satu persatu, memilih satu persatu lemak. Perubahan tahap demi tahap akan membawa Anda menuju tubuh yang lebih kuat dan lebih fleksibel. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran nutrisi cerdas, dan bagikan kepada teman atau orang yang Anda pedulikan. Karena setiap dukungan Anda adalah semangat penting yang membuat kami dapat menciptakan konten bagus yang bernilai dan membantu mengisi energi positif bagi kehidupan banyak orang lainnya. Terima kasih dari hati yang tulus telah bersama kami sampai akhir video, dan sampai jumpa di video berikutnya.